Halo semuanya, untuk pembahasan kita kali ini adalah mengenai persamaan garis lurus. Ya, nah jadi di sini diharapkan setelah kalian mempelajari video ini, kalian bisa menggambar grafik persamaan garis lurus pada suatu bidang kartesius. Tapi sebelum kita masuk inti pembelajarannya, coba kita ulang dulu mengenai pembelajaran fungsi. Ya, coba ingat kembali. Di sini apabila suatu fungsi f(x) sama dengan 2x dikurang 2 dengan nilai domainnya itu adalah bilangan bulat yang dimana nilai x-nya kurang dari 5 tetapi lebih dari negatif 2, berarti kan kita buat domainnya mulai dari negatif 1 sampai 4. Sehingga kalau misalnya kita pengen mencari range-nya, kita tinggal masukkan semua nilai domain ke dalam rumus 2x kurang 2 dan inilah yang kita dapat. Sehingga nanti bentuknya adalah menjadi X sama dengan negatif 1, maka kita dapat Y-nya sama dengan negatif 4. X sama dengan 0, maka kita dapat Y-nya sama dengan negatif 2. X sama dengan 1, Y-nya sama dengan 0, dan seterusnya. Sehingga kalau misalkan kita buat dalam bidang kartesius, dapatlah ke 6 titik ini ya. Di mana titik tertinggi itu adalah 4,6 dan titik terendahnya itu berada di negatif 1, negatif 4. Selanjutnya, coba perhatikan gambar ini. Nah, ini adalah gambar dari suatu garis. Ada kaitannya dengan pembelajaran tadi sebelumnya. Jadi, kalau misalkan kita perbesar gambar ini, ya, maka nanti kita akan mendapatkan suatu titik-titik yang sangat banyak. Nah, titik yang sangat banyak inilah akan membentuk suatu garis. Makanya dalam matematika, sebutan garis itu yang dimaksud adalah kumpulan dari titik-titik. Nah, lalu apa hubungannya dengan yang sebelumnya? Jadi gini, kalau yang sebelumnya kita itu menggunakan bilangan bulat, di mana kita dapat titik-titiknya itu dengan domainnya yang bilangan bulat, titik-titiknya dapatnya 6 titik. Coba bayangkan kalau misalkan nilai domainnya itu kita nggak menggunakan bilangan bulat. Ya, misalkan X yang kurang dari 5 dan lebih dari negatif 2, sedangkan nilai rank-nya itu yang kurang dari 7 tetapi lebih dari negatif 5. Sehingga ini nanti akan sangat banyak titik-titiknya. Kenapa kok bisa? Kalau misalkan kalian bayangkan antara 0 dan 1 itu ada 0,5. Nah, makanya dari situ kita bikin banyak titik-titiknya. Karena kita menganggap nilainya itu bukan hanya 0, 1, 2, 3, 4, melainkan 0, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,9, baru mulai 1, dan seterusnya. Biar gampang, makanya kita buat ini dalam bentuk suatu garis, ya. Dan ini namanya persamaan garis lurus dengan nilai persamaan garis lurusnya yaitu dinyatakan Y sama dengan 2X dikurang 2. Nah, sekarang gimana cara mudahnya? Kalau misalkan tadi kita menggunakan titik-titik yang banyak, di sini kita menggunakan patokannya. Kalau misalkan kalian lihat di sini, ya, pada saat kita membuat suatu garis lurus, ternyata garis lurus ini terkena di sumbu X. Itu bisa kita anggap bahwa garis lurus Y sama dengan 2X dikurang 2 memotong di sumbu X atau titik potong sumbu X tepat di 1,0. Dan kalau kita lihat lagi patokan yang kedua, di sini ternyata ada titik potong di sumbu Y, yaitu tepat di 0,-2. Sehingga dengan 2 titik ini, daripada tadi menggunakan banyak-banyak titik, cukup 2 titik, maka kita bisa membuat persamaan garis lurus, ya. Yaitu 2 titiknya itu adalah titik potong di sumbu Y dan titik potong di sumbu X. Dimana kalau misalkan titik potong di sumbu Y itu nilai X-nya selalu 0 dan titik potong di sumbu X nilai Y-nya itu selalu 0, ya. Jadi ingat kembali ini, titik potong di sumbu Y X-nya sama dengan 0, titik potong sumbu X Y-nya sama dengan 0. Sehingga kalau misalkan kita udah dapat nilai X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, tinggal kita cari
nilai Y dan X-nya selain nilai 0 tadi. Biar nggak bingung, sebagai contoh di sini kita buat ada Y sama dengan 3X dikurang 9. Nah, kalau misalkan kita buat patokannya apa aja tadi, yaitu titik potong di sumbu Y dan titik potong di sumbu X. Untuk titik potong di sumbu Y, kita tahu nilai X-nya sama dengan 0. Nah, jadi tinggal kita masukkan yang awalnya Y sama dengan 3X dikurang 9. Karena nilai X-nya sama dengan 0, kita ganti nilai X-nya menjadi 0. Sehingga di sini Y sama dengan 3 dikali 0 dikurang 9. Nantinya akan menghasilkan negatif 9. Nah, dari sini kita dapat X-nya 0, Y-nya negatif 9. Maka titik yang akan kita dapat itu adalah X, Y 0, negatif 9. Selanjutnya kita menuju ke titik potong sumbu X, berarti yang Y-nya sama dengan 0. Nah, jadi yang awalnya Y sama dengan 3X kurang 9, kita ganti nilai Y menjadi 0, sehingga 0 sama dengan 3X dikurang 9. Nah, setelah itu kita cari nilai X-nya. Gimana caranya? Nah, karena di sini ada 3X dikurang 9, maka kita hilangkan dulu nilai negatif 9 dengan cara ditambah 9. Ya. Kalau misalkan sebelah kanan tambah 9, maka sebelah kiri tambah 9. Negatif 9 tambah 9 habis, sisanya tinggal 3X, dan 9 tambah 0 sama dengan 9. Sehingga di sini diminta nilai X apabila dikali 3, yang bisa menghasilkan nilai 9, X-nya itu pastinya harus dibagi 3, maka kita dapat X sama dengan 3. Maka, untuk titik potong di sumbu X, X-nya sama dengan 3 dan Y-nya sama dengan 0, kita dapat titik 3,0. Nah, di sini kita udah dapat 2 titik ya. Yang pertama tadi adalah titik 0, negatif 9, dan titik kedua itu adalah 3,0. Tinggal kita buat 2 titik tadi ke bidang kartesius. Yang pertama di 0, negatif 9, maka kita lihat ini titik potong di sumbu Y. Ingat, fokus ke sumbu Y. Sehingga karena di sini 0, negatif 9, tepat di bawah sinilah kita buat titiknya, ya. Selanjutnya lagi, untuk titik potong di sumbu X, kita fokus ke sumbu X. Karena titik potong sumbu X tepat di titik 3,0, maka disinilah titik 3,0 kita taruh. Nah, sudah dapat 2 titik ini, kita tarik garis lurus sehingga membentuk persamaan garis lurus dengan nilai Y sama dengan 3X kurang 9, ya. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, baca dari kiri ke kanan, bahwa ternyata nilai ini, ya, garisnya naik dari kiri ke kanan, ya, untuk Y sama dengan 3X kurang 9. Dan apabila kita lihat angkanya, ya, pada titik potong, di sini untuk titik potong di sumbu X di 3 dan titik potong di sumbu Y di negatif 9, kita lihat perbandingannya itu adalah 3 kalinya, maka kita bisa anggap kemiringannya itu adalah 3, ya. Nah, jadi seperti itu. Dan ini bisa kita lihat garisnya itu naik dari kiri ke kanan dengan kemiringannya itu adalah 3. Nah, selanjutnya coba lihat di sini kemiringan sama dengan 3. Maksudnya apa sih? Nah, biar nggak bingung sebagai perumpamaan, ya, coba kita lihat gambar ini. Nah, kalau misalkan kalian lihat di sini, ada suatu gambar di mana ada seseorang yang sedang berjalan di suatu garis. Kalau misalkan kita lihat kemiringannya garis ini tidak ada, maka kita bisa anggap kemiringannya itu adalah 0. Dan kemiringan dalam persamaan garis lurus itu dinyatakan dalam nilai M. Maka di sini nanti kemiringan sama dengan 0, ini sama dengan M sama dengan 0. M itu miring, ya. Selanjutnya lagi, untuk bentuk umum persamaan garis lurus, tadi kan kita menggunakan soal Y sama dengan 3X dikurang 9. Nah, di sini bentuk umum suatu persamaan garis lurus itu pastinya adalah Y sama dengan MX tambah C, di mana nilai M itu adalah nilai kemiringannya. Nah,
Kalau tadi nilai kemiringannya itu 0, maka garisnya itu ya tidak miring. Dan coba kalau misalkan soal yang sebelumnya, yaitu Y sama dengan 3X dikurang 9. Kita tadi dapat bahwa kemiringannya 3. Sehingga itu tadi naik. Kalau misalkan kalian lihat kemiringannya 3 itu adalah nilai positif, maka kita bisa ambil kesimpulan kalau kemiringannya itu positif, maka grafiknya naik. Dan berlaku juga sebaliknya. Kalau kemiringannya itu negatif, maka garisnya turun. Jadi tadi soalnya tanpa harus kita gambar, yaitu Y sama dengan 3X dikurang 9, kita tahu Y sama dengan MX, Y sama dengan 3X, M-nya berarti 3, dan 3 itu positif, maka nilainya itu grafiknya naik. Nah, jadi untuk sebagai contoh nih, kalau misalkan kalian dapat Y sama dengan 2X kurang 2, maka ini bisa dipastikan M-nya sama dengan 2, dan grafiknya naik karena positif. Bagaimana dengan Y sama dengan negatif 2X dikurang 2? Nah, ini yang pasti M-nya negatif 2, dan grafiknya turun karena kemiringannya negatif. Ini pasti juga mudah ya, Y sama dengan 3X kurang 2, M-nya pasti sama dengan 3, dan nilai grafiknya itu naik. Ya, Y sama dengan negatif 3X dikurang 2, itu pastinya turun, dan M-nya sama dengan negatif 3. Begitu juga selanjutnya dan berikutnya ya. Nah, jadi cukup sekian sampai situ. Silahkan dipelajari kembali agar tidak bingung ya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.